Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, dan saya rindukan. Ini pertemuan yang kedua dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana. Sebelum kita memulai, kita sepakat sebagai umat yang beragama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya kita semua dapat melaksanakan amanah sebagaimana yang telah direncanakan. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, bahwa beliau adalah Nabi yang terakhir yang selalu mengajak umatnya dari alam kegelapan ke alam terang benderang dan memperbaiki akhlak jamaahnya. Yang paling terpenting, kita semua berhak memohon, meminta kepada Rasul kelak untuk mendapatkan syafaat di kemudian hari. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ya, salam sehat, salam belajar, salam bertemu kembali. Sebelum saya masuki ke materi pengertian tentang hukum acara pidana, ya, saya selalu mengingatkan jangan ada yang elek-elekan, harus semangat belajar, harus semangat ingin tahu. Yang kedua, jaga kesehatan, ya, apapun bentuk olahraganya. Yang ketiga, kita sebagai umat yang beragama, karena yang akan dihisab pertama nanti pada masa adalah sholat 5 kali dalam sehari harus dilaksanakan tepat waktu. Bagi laki-laki harus berusaha untuk berjamaah. Oke? Baik rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi, saya akan mendefinisikan pengertian hukum acara pidana dari pendapat Profesor Mulyanto, namanya hampir sama dengan Carto Nuryanto. Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkakan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana. Ya. Kalau kemarin memperhatikan apa? Jadi polisi melakukan pekerjaannya mulai dari penyidik, jaksa, hakim, ya kan, LP, pengacara, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pelaksanaan kerjanya. Oke, ketika orang yang akan dipersangkakan, kita lari kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dia melakukan perbuatan apa? Oke. Pendapat yang kedua adalah Bapak Muchtar Kusumaatmadja. Pernah dengar kata-kata Pak Muchtar Kusumaatmadja? Dulu adalah beliau Menteri Luar Negeri era dalam Orde Baru, ya, pertama Orde Baru itu. Hukum pidana formil adalah peraturan hukum pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum pidana material. Oke, itu tadi ya, kesimpulannya seperti itu. Oke. Lanjut. Sistem peradilan pidana. Pertama, adanya suatu kejadian, namanya tindak pidana. Yang kedua, siapa yang harus melakukan proses penyidikan itu? Kepolisian. Yang ketiga, kejaksaan. Yang keempat, hakim, pengadilan negeri.
Yang terakhir adalah LP, lembaga pemasyarakatan. Setelah ditangkap, didakwa, diponis, masuk LP. Oke? Karena apa tujuannya? Tujuannya pencegahan kejahatan. Shock terapi. Yang kedua, resosialisasi pelaku kejahatan. Recovery. Yang ketiga, kesejahteraan sosial. Social welfare. Jadi artinya kalau orang sudah ditangkap, ada satu kekuatan hukum tetap, ya sudah, kamu masuk penjara. Tujuannya apa? Itu tadi, untuk merubah perilakunya dia menjadi orang yang baik dan diterima kembali ke masyarakat. Sedangkan landasan hukum acara pidana, pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat 1, kekuasaan kehakiman. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang disingkat KUHP. Ingat, bedakan ya. Kalau KUHP itu acara pidana, kalau KUHP hukum pidana. Ingat nih, jangan sampai salah, nanti salah menyebut bisa diketahui orang lain ya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pokok Kekuasaan Kehakiman. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 2009, Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berikutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Tadi kan sudah sebut ya, itu aturan-aturannya. Yang terakhir PP 27 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekarang rekan-rekan mahasiswa, jangan terlalu tegang ya. Perlu diketahui asas-asas hukum acara pidana. Yang pertama, asas legalitas. Ingat, kata-katanya begini: tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Jadi intinya, orang ketika melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi hukuman karena ada aturan, kan gitu ya. Yang kedua, equality before the law. Perlakuan yang sama atas diri setiap warga negara atau orang di mata hukum. Jadi tidak ada perbedaan. Mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia pejabat, mau dia rakyat jelata. Sama di mata hukum. Ya nanti silakan. Kalau rekan-rekan nanti mau tanya, kenapa kok prakteknya tidak sama? Ya silakan ditanyakan. Yang ketiga, asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai ada kekuatan hukum tetap. Kekuatan hukum tetap itu ada vonis, ya, vonis dari Pak Hakim setelah sidang divonis, itu namanya kekuatan hukum tetap. 4. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan berdasarkan perintah tertulis pejabat yang berwenang. Jadi kalau penyidik mau melakukan penangkapan, ya harus atas perintah atasan penyidik. Kalau mau melakukan penyitaan, izin satu ketua pengadilan. Jadi tidak serta-merta. Nah itu yang mengatur siapa? Yaitu
di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oke? Terus yang kelima, asas ganti kerugian dan rehabilitasi. Kemarin saya singgung kan, ketika salah tangkap, salah tahan, Anda bisa mengajukan ganti rugi melalui apa? Pra peradilan. Oke? Terus asasnya lagi yang keenam ini, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jadi di Indonesia itu sebetulnya hukum itu tidak memberatkan baik korban baik maupun kepada yang diduga sebagai pelaku pidana. Karena itu asasnya cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pasti ada yang bertanya, nyatanya tidak seperti itu, Pak Sarto. Ya, silakan nanti tak jelasin. Terus yang ketujuh, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Jadi begitu dia ditangkap, apalagi kalau diancam hukuman lebih dari 5 tahun, hukumnya wajib. Tersangka harus didampingi oleh kuasa hukumnya. Kalau tidak mampu, Pak, ya wajib. Pejabat yang melakukan penyidikan harus menunjuk penasihat hukumnya atau pengacaranya. Kalau yang mampu, makanya dalam hal pemeriksaan, apakah pada saat Anda saya lakukan pemeriksaan perlu didampingi oleh penasihat hukum? Kalau dia bilang perlu, apakah Anda mau menunjuk atau memberi kuasa? Oke, Pak. Kalau dia bilang tidak perlu, misalnya karena dia tidak tahu tentang prosedur hukum atau tidak tahu ancaman kewajiban-kewajibannya, padahal yang bersangkutan ini akan diancam lebih dari 5 tahun, wajib penyidik mengatakan bahwa Anda wajib didampingi penasihat hukum karena ancaman hukuman lebih dari 5 tahun. Jawaban si terperiksa misalnya, Pak, saya tidak mampu untuk menunjuk pengacaranya atau pendampingan hukum. Penyidik harus menunjuk salah satu, diberi kuasa untuk melakukan pendampingan. Oke? Jadi hukumnya wajib apabila ancaman lebih dari 5 tahun. Lepas dia tidak mau atau mau, hukumnya wajib. Ya? Yang kedelapan asasnya adalah pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Jadi perkara ini bisa lanjut, bisa disidangkan ya karena ada terdakwa. Kalau tidak ada bagaimana? Ya. Yang terakhir, prinsip dalam peradilan terbuka untuk umum. Jadi tidak ada sidang itu tertutup-tutup. Harus terbuka untuk umum. Siapapun boleh datang, siapapun boleh melihat, siapapun boleh menyaksikan. Karena itu sistem asasnya seperti itu ya. Jadi rekan-rekan jangan jangan merasa misalnya kalau memang sekali-sekali melihat bagaimana jalannya persidangan karena terbuka untuk umum. Baik, ini jangan terlalu tegang. Jangan terlalu tegang ya. Jadi kalau tegang-tegang nanti malah wah Pak Sarto semangat banget. Nah, ini jadi setiap tersangka yang diancam hukuman lebih dari 5 tahun ya, lepas dia mampu tidak mampu, hukumnya wajib didampingi oleh penasihat hukum. Dan sidang harus terbuka. Asasnya cepat, sederhana, ringan. Semua orang di mata hukum itu sama, tidak ada pembedaan. Status sosial, jabatan, kekayaan, ganteng, jelek, tidak ada, sama. Oke? Terus diketahui terjadinya satu tindak pidana. Nih ya, polisi, penyidik ya, kalau penyidik itu kan ada dua, penyidik Polri, penyidik pegawai negeri sipil, penyidik juga ANS sekarang banyak. Pertama, tertangkap tangan, pasal 1 butir 19 KUHP. Yang kedua karena laporan, pasal 1 butir 24 KUHP. Karena pengaduan, pasal 1 butir 25 KUHP. 4 diketahui sendiri atau pemberitahuan sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik.
tertangkap tangan itu nanti definisinya berikutnya ada dijelaskan. Apa definisi tertangkap tangan, apa definisi karena laporan, apa definisi pengaduan. Tapi pintas kalau namanya tertangkap tangan itu pada saat pelaku melakukan peristiwa sesaat dan setelah melakukan peristiwanya dan setelah dilakukan penangkapan ditemukannya barang ada pada kekuatannya. Jadi begini, ini sebenarnya kalau kita berbicara, kita benar-benar memang asik banget karena saya juga sangat menguasai itu materi-materi yang ini. Karena waktunya nanti ini silakan nanti rekan-rekan ditanyakan walaupun lewat WhatsApp, tolong ditulis saja ya, nanti akan saya jawab. Karena jangan berpikiran begini, kalau di literatur ini kan yang saya jelaskan itu kan sama. Kalau rekan-rekan membuka Google pun tanya apa artinya tertangkap tangan, pasti jret keluar. Apa artinya pengaduan, jret keluar, kan itu ya. Jangan. Itu boleh sebagai acuan untuk pemikiran, tapi untuk pengembangan, karena hukum itu kan bukan hanya sekedar teori, tapi harus bersiasat, bermetode, dan perlu berpikir secara cermat, jeli. Oke? Jadi saya akhiri materi PowerPoint-nya nanti ini. Saya akan kirim ya narasi penjelasan saya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, rekan-rekan silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan. Dan jangan ada, saya selalu pesan, jangan ada yang ele-elean. Walaupun tidak ketemu langsung, tapi yakinkan bahwa ketika kita sungguh-sungguh, Allah akan mengangkat derajat kalian. Ya. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, ini begitu seriusnya dan semangat, karena saya memang kalau tentang hukum pidana, hukum acara pidana agak menguasai, jadi lebih semangat. Selamat belajar, selamat mengikuti, selamat untuk ditanyakan. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.